Mohon izin Bu, selamat sore Bu Stuti, kemudian selamat sore juga Bung Ayu Kartika dan Pak Wawan. Selamat sore juga Bung Ayu Puspa. Mohon izin, kami berdua akan menampilkan praktik sederhana dari teknik coaching menggunakan alur tirta, di mana yang tampil pertama nanti pada sesi pertama yang bertindak sebagai coach adalah Bung Ayu, kemudian saya akan bertindak sebagai coachee. Kira-kira demikian ya. Oke. Gimana Bu Gung? Bisa kita mulai kah? Siap, Pak. Sebentar ya Bu. Ya. Ya. Oke, ceritanya saya ke ruangan Ibu ya, mau membahas tentang perkembangan kombel ya. Oke. Permisi Bu Gung Ayu, boleh saya masuk Bu? Silakan. Ya. Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore. Oh, Pak Ruben. Silakan duduk dulu, Pak. Iya Bu. Mohon izin Ibu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di pesan chat bahwa hari ini saya ingin bertemu dengan Ibu, mohon meluangkan waktu sejenak, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan komunitas belajar kita di sekolah, Bu. Oke, baik-baik, Pak. Ya, terlihat sepertinya Pak Ruben ada yang sangat yang dipikirkan ya. Jadi sampai ngechat saya kemarin. Ya, silakan Pak Ruben. Iya, kira-kira begitu, Bu. Jadi saya sampaikan kembali ya, Bu, bahwasanya tujuan saya datang kemari adalah ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan komunitas belajar kita, khususnya dalam 1 semester terakhir. Nah, titik fokus saya adalah terkait dengan um, tingkat partisipasi dan juga keikutsertaan dari para rekan guru yang masih tergolong rendah, Bu, dalam kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas belajar maupun kegiatan-kegiatan berkala selama 1 semester ini. Kira-kira bagaimana Bu menanggapi hal ini Bu? Saya juga cukup bingung nih Bu untuk menanggapi respon dari teman-teman yang seperti itu Bu. Oke. Oh begitu ya Pak Ruben ya, untuk Iya Bu. perkembangan kombel kita. Nah, kira-kira nih Pak Ruben, apa yang membuat, hal tersebut bisa terjadi Pak Ruben? Um, saya baru bisa memetakan beberapa penyebab sih Bu. Yang pertama, barangkali ini berangkat dari aktivitas dan juga padatnya jadwal rekan-rekan guru yang berbeda-beda. Sehingga ketika Kombel melakukan sebuah kegiatan, tidak semua guru bisa available untuk bisa turut serta dalam kegiatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali teman-teman kita ikut, tetapi mereka belum menghadirkan diri secara penuh dalam kegiatan Kombel. Artinya sekadar ikut gitu. Partisipasinya sudah ada tapi masih bersifat pasif. Padahal kita berharap ada partisipasi yang bersifat aktif gitu. Jadi Kombel dan kegiatan-kegiatan kita bisa lebih hidup seperti itu Bu. Yang sejauh ini saya lihat dan itu kita bisa lihat dari apa data presensi selama kegiatan. Pak Ruben? Oke, nggih. Kira-kira begitu ya Bu. Baik Pak Ruben. Nah, berarti dari yang sudah Pak Ruben tadi paparkan, itu menandakan kan Pak Ruben sudah melakukan, penelusuran ya atau observasi ya terkait dengan apa yang terjadi dalam perkembangan kombel kita belakangan ini. Nah, Pak Ruben, dari hal tersebut nih, sampai yang tadi Pak Ruben, ceritakan kepada saya nih, kira-kira kondisi idealnya yang seperti apa nih yang Pak Ruben ingin harapkan dari anggota kombel kita, Pak Ruben? Oke. Bagi saya pribadi Bu, saya berharap bahwa anggota Kombel kita, yakni para rekan guru, itu memiliki semacam sense of belonging gitu terhadap Kombel ini. Adanya rasa memiliki bahwa kita semua bagian dari komunitas ini dan kita semualah yang menghidupi adanya komunitas belajar ini.
Salah satunya adalah melalui partisipasi yang aktif gitu. Adanya kesadaran untuk turut serta dalam kegiatan, kemudian adanya motivasi untuk tidak sekedar ikut, tetapi menyumbangkan, semacam sesuatu yang bisa menghidupkan kegiatan Kombel. Seperti itu kira-kira, Bu, pada poinnya. Oke, baik Pak Ruben. Nah, Mmm, apakah ada yang bisa Pak Ruben lakukan nih untuk meningkatkan atau mewujudkan apa yang sudah Pak Ruben sebutkan tadi? ini yang barangkali masih membuat saya bingung, Bu, karena ternyata menggerakkan rekan-rekan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Seringkali kita merasa tidak enak juga, sungkan gitu. Kemudian juga kita juga harus kadang memberikan semacam toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang barangkali menjadi kesibukan lain dari rekan kita. Saya agak bingung di sini, Bu. Tetapi sejauh ini kita di pengurus Kombel sih sudah selalu, melakukan sosialisasi secara terbuka, mulai dari program kerja kita, kemudian jadwal kegiatan yang akan kita lakukan, bahkan kita sosialisasi jauh-jauh hari gitu. Sehingga rekan guru juga sebenarnya bisa, mmm, bikin persiapan lah sebelum mengikuti kegiatan ini. Sejauh ini sih kita udah mencoba untuk upaya-upaya semacam itu, Bu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak Ruben ya untuk usahanya untuk membangun nih semangat dari anggota Kombel kita. Nah Pak Ruben, tentunya kira-kira nih jika kita grade 1 sampai 10, seberapa Mhm. tingkat keberhasilannya nih Pak Ruben dalam hal untuk membangun semangat, anggota Kombel kita agar semangat menjadi partisipan yang aktif gitu Pak Ruben? Sejauh ini, karena ini juga masih evaluasi awal, Bu, karena kita baru berjalan sekitar 1 semester, saya dan tim merefleksi bahwa kita ada di posisi sekitar 5 sampai dengan 6, Bu. Saya sih berharap nanti kita bisa ada di posisi kalau skalanya 1 sampai 10, paling tidak ada peningkatan sampai di 7 atau 8 dulu lah, Bu. Bertahap kita bisa progresifnya membaik lah seperti itu. Oke, baik Pak Ruben. Nah, dari grade-nya yang tadi dikatakan 5 dan 6 dan harapannya 7 ke 8. Nah, kira-kira nih apa hambatan atau gangguan yang kira-kira dapat menghalangi, Pak Ruben dalam mewujudkan hal tersebut? Oke, kalau kita pikir-pikir kembali dan juga kita refleksi dari apa yang sudah berlangsung, tantangan pertama kita adalah, ketersediaan waktu, Bu. Jadi seringkali kegiatannya, mmm, berbenturan dengan kesibukan dari para rekan guru. Walaupun sebenarnya dari tim Kombel sudah mensiasati dengan mencari waktu di luar jam mengajar, namun ternyata masih ada kegiatan yang, terbentur seperti itu. Jadi tantangan terbesar adalah waktu, kemudian tantangan yang terbesar kedua adalah, barangkali fleksibilitas dan juga kemauan dari para rekan guru kita untuk mau terlibat secara sadar dan aktif dalam kegiatan Kombel, Bu. Saya pikir itu jadi 2 tantangan terbesar kita selama ini, Bu. Oke, wah jadi, menurut Pak Ruben adalah waktu dan kemauan ya, jadi kesadarannya ya, kesadarannya, oke. Nah Pak Ruben, dari yang sudah Pak Ruben tadi katakan tentang hambatan dan tantangannya, kira-kira solusinya seperti apa ya jadinya Pak Ruben ya? Oke. Nah, ini sempat kita pikirkan juga sih dan terlintas berkali-kali di kepala saya. Untuk masalah waktu barangkali, saya berharap barangkali kebijakan dari pimpinan juga, dari Ibu, eee, apabila kelak kita mengadakan sebuah kegiatan, mungkin kita bisa membuat sebuah kegiatan di waktu yang khusus gitu. Jadi ada 1 hari khusus, misalnya kegiatannya tatap muka nih. Ada 1 hari khusus di mana kita diberikan dispensasi untuk mengadakan kegiatan. Jadi kegiatannya tidak perlu berbenturan dengan kegiatan mengajar atau kita cari hari yang, sebenarnya tidak efektif. Misalnya pada kegiatan tengah semester, kita cari 1 hari yang mana kegiatannya bukan hanya untuk murid, tetapi guru-guru juga berkegiatan lewat komunitas belajar. Sehingga diharapkan partisipasinya bisa lebih full gitu, lebih lebih aktif. Nah, terkait dengan, bagaimana motivasi dari para rekan guru kita akan coba untuk, lebih menggiatkan sosialisasi dan juga, ajakan-ajakan persuasif, dan di sini juga kita sebenarnya minta tolong kepada ibu dan juga jajaran manajemen, bagaimana nanti bisa lebih menggelorakan, eee, keikutsertaan ini lewat berbagai, momen-momen tertentu. Jadi penekanan lebih lanjut kepada rekan-rekan kita, Ibu. Kira-kira demikian, Bu, yang terlintas selama ini, Bu.
Oke, baik Pak Ruben. Jadi kurang lebih seperti itu ya solusinya ya. Dan nah Mhm. selanjutnya nih Pak Ruben, jadi yang sudah Pak Ruben tadi paparkan tentang hambatan, tantangan, dan solusinya nih kira-kira nih Pak Ruben, rencana Pak Ruben untuk mewujudkan hal tersebut tuh gimana Pak Ruben? Yang pasti kita di komunitas belajar, terutama di jajaran pengurus, kita akan lakukan rapat evaluasi akhir semester untuk mengawali juga semester baru ini terkait dengan program yang sudah berjalan. Kira-kira mana saja yang sudah baik, yang perlu kita lestarikan ya atau kita kuatkan. Kemudian mana saja program yang barangkali ini titik lemahnya ada di mana dan perlu kita kuatkan. Jadi dari sana akan koordinasi lanjut pada Ibu dan kita disepakati apa saja aksi tindak lanjut yang bisa jadi perbaikan dari kita. Sementara sih yang terlintas seperti itu, Bu. Rencananya sih segera kita lakukan dan kita koordinasikan lebih lanjut kepada Ibu untuk mencari solusi yang terbaik. Baik Pak Ruben, terima kasih lah luar biasa sekali rencananya ya. Dan agar rencana ini berjalan dengan baik nih, siapa saja yang sekiranya Pak Ruben perlukan bantuannya nih untuk menyusun rencana tersebut? Banyak, Bu, terutama bantuan dari Ibu selaku pimpinan. Jadi kita butuh support, dan juga, akomodasi yang bisa Ibu berikan, dukungan moral, spiritual, dan juga sarana prasarana, sehingga, kita merasa bahwa ini kegiatan Kombel nih, di-support secara total oleh pimpinan. Kemudian kita juga berharap, disosialisasikan lebih lanjut sehingga rekan guru juga merasa bahwa kegiatan komunitas belajar bukan hanya sekedar kegiatan formalitas bahwa sekolah mesti punya Kombel nih, biar ada aja, tetapi, adalah sense of belonging-nya gitu, ada rasa memiliki bahwa kita bagian dari Kombel, kita juga ikut serta untuk bisa menghidupi Kombel ini, gitu. Nah, dukungan-dukungan lain kiranya nanti bisa menyusul sesuai dengan apa yang akan kita lakukan sebagai bagian dari program dan kegiatan Kombel, Bu. Kira-kira demikian, Ibu. Oke, wah luar biasa sekali ya, tentunya pasti akan mendapatkan penuh dukungan ini. Dan Pak Ruben, kapan kiranya ini untuk memulai melakukan rencana yang sudah Pak Ruben tadi katakan? Ya, Mulainya kapan kira-kira? paling cepat kita akan ya, paling cepat kita akan mulai siapin rapat evaluasinya, minggu depan, Bu. Setelah itu kita akan undang Ibu juga dan juga jajaran manajemen terkait, sehingga nanti lebih enak nih kita dapetin solusi dan juga langkah-langkah perbaikan, dan kemudian baru kita sepakati bersama langkah-langkah strategis apa lagi yang bisa kita lakukan. Jadi sementara sih itu pemetaan kita, Bu. Nanti selanjutnya menyesuaikan dengan hasil dari rapat kita itu, ke depannya seperti apa. Oke, baik Pak Ruben. Mhm, Pak Ruben, dari apa yang sudah tadi Pak Ruben sampaikan, segala hal yang sudah mhm. direncanakan tentunya akan kita laksanakan. Dan saya berharap juga semua dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah, Pak Ruben tadi katakan atau Pak Ruben harapkan juga. Nah, Pak Ruben, komit apa yang bisa kita lakukan nih agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Ruben ya? Oke. Kalau berbicara tentang komitmen kita di Kombel, para rekan pengurus dan saya pribadi selaku ketua Kombel, kita tetap berkomitmen penuh untuk bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan Kombel ini, dan kita sejauh ini merasa cukup positif bahwasanya kegiatan Kombel bisa berjalan dengan baik walaupun kita baru 1 semester. Nah, komitmen ini akan bisa makin bertumbuh dan makin solid apabila dibarengi juga dengan komitmen kolektif antara rekan-rekan dan semua warga sekolah. Nah, di sini kita butuh bantuan Ibu untuk bisa menjadi jembatan dan juga penyambung lidah kita supaya nanti komitmen ini menjadi komitmen bersama. Kira-kira gitu, Ibu. Oke. Wah, luar biasa sekali ya Pak Ruben ya, apa yang sudah Pak Ruben tadi sampaikan dan ya kita berharap semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita dan tentunya ini akan memajukan, komunitas belajar di sekolah kita Pak Ruben. Nah, kurang lebih seperti itu, saya acungi jempol luar biasa sekali Pak Ruben untuk rencananya yang sudah dikatakan tadi. Nah, bagaimana sekarang perasaannya nih? Ada agak sedikit lega? Tadi kayaknya kan Oh, baru masuk ruangan saya udah mengkerut gitu, tapi sekarang gimana nih? Udah agak sedikit lega iya. Pak Ruben? Oke.
Jujur aja Bu, saya mewakili teman-teman di Kombel, kita merasa senang dan lega karena sudah bisa menyampaikan progres ini, sekaligus menyampaikan aspirasi kita, bahkan yang bikin kita semakin lega, aspirasinya didengerin dan juga diakomodasi, ditampung, bahkan akan ditindaklanjuti. Jadi saya bersiap untuk membawa nuansa dan vibing yang positif ini kepada rekan-rekan, untuk kemudian kita tindak lanjuti lebih lanjut, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk waktu dan juga dukungan, terutama pada momen percakapan ini. Oke, terima kasih Pak Ruben. Wah, ya, terima kasih Pak Ruben dan tentunya pasti dari pimpinan sekolah akan mendukung juga dan tentunya dengan seperti ini saling kita berkolaborasi, sharing ini akan juga semakin membuat komunitas belajar kita akan semakin baik tentunya dengan adanya sharing seperti ini. Baik, terima kasih Pak Ruben dan tetap semangat demi komunitas belajar sekolah kita dan tentunya demi anak-anak kita yang tercinta Pak Ruben. Terima kasih Pak Ruben. Lagi, terima kasih Ibu, sekali lagi saya ucapkan. Kira-kira demikian Bu ya, nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut akan saya sampaikan kembali kepada Ibu. Saya mohon pamit ya Bu. Mari Bu, selamat sore. Sore Bapak. Oke, ya sesi pertama kira-kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya kepada Bu Stuti, Bu Gung Ayu, dan juga Pak Wawan. Hasil dari timekeeping saya, kita mulai di pukul 3.42, berakhir di pukul 3.56. Jadi sekitar 14 menit ya, aman dari alokasi waktu yang Aman. disediakan. Nah, kira-kira seperti itu. Barangkali segera setelah ini giliran saya yang tampil jadi coach, kemudian Bu Gung Ayu akan tampil menjadi coachee. Kita bahas tentang ini ya, problem nilai yang dan antusias belajar yang Ya, masih kurang ya, ya. Oke, ya Pak. Bu Gung sebelum mulai barangkali saya mohon Oke. izin ngecas HP sebentar ya Bu, ngecas laptop sebentar Bu ya. Oh, Iya, ya, saya silakan silakan. matikan Ya. kamera sebentar ya. Oke, Bu Gung, kita seperti latihan kemarin ya, ceritanya lagi di ruangan saya gitu ya. Kemudian nanti Bu Gung samalah masuk, kemudian kita memulai percakapan. Gimana Bu Gung? Oke? Suaranya Pak masih Ruben, belum dibuka. ya, Heeh. maaf Pak Ruben. Sepertinya ada pesan dari Ibu Stuti apabila praktek coaching sudah selesai, mohon dilanjutkan dengan melengkapi lembar refleksi. Berarti kita langsung ke lembar refleksi terlebih dulu yang kemarin. Lembar refleksinya ini yang sama Umpan seperti kemarin balik, berarti ya? ya, Apa perlu kita isi ya, kembali atau gimana ya, nih? kurang lebih. Ya mungkin apa namanya disampaikan yang sudah kita lakukan hari ini. Boleh juga Pak? Oke, nanti sambil kita catat lebih lanjut ya. Ya. Kayak gitu ya? Oke. Mmm, refleksi kemarin ya, terutama yang pertanyaan dari coach ya, mmm, berarti saya ngasih umpan balik ya kepada Bu Gung Ayu sebagai coach ya? Seperti itu ya, Bu, ya? Oke, Iya, mmm, iya. oke. Singkat saja Ibu, Bu Gung, untuk Dan latihan kita iya. kali ini, saya pikir apa yang kita tampilkan cukup baik sebagai media pembelajaran dan saya sangat apresiasi kepada Bu Gung secara personal, dalam berbagi peran sebagai seorang coach sudah bisa, menerima, membersamai, mendampingi dan mengakomodasi saya selaku coachee sehingga, keresahan yang saya dibimbing untuk mencari solusi terbaik secara independen melalui sebuah balutan kolaborasi yang interaktif antara Bu Gung selaku coach dan juga saya selaku coachee. Jadi saya merasa pada kesimpulan sederhana, Bu Gung sudah, bisa berperan dengan baik, menempatkan diri sebagai seorang coach, tanpa memberikan sebuah penilaian, judgement, yang bahkan bisa mengarah menjadi sebuah proses mentoring yang jauh dari, nilai dan juga paradigma, teknik coaching.
Kira-kira singkatnya seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Bu Gunaya sudah bisa berperan dengan sangat baik, bahkan bisa mengarahkan saya untuk bisa kenali potensi, hambatan, tantangan, dan juga solusi yang baik dari permasalahan melalui teknik coaching ini. Dari saya seperti itu, Bu, kira-kira untuk umpan balik ketika mendapatkan penanganan coaching dari Ibu. Overall sangat baik, ya. Oke, terima kasih dan selanjutnya juga untuk refleksi diri saya, refleksi diri. Jadi yang pertama, mmm, refleksinya dalam berjalannya percakapan ini sudah baik dan sudah juga sesuai dengan alur Tirta dan juga, apa yang perlu diperbaiki dalam latihan percakapan ini adalah yang pertama adalah mungkin Anda masih ada beberapa kalimat yang perlu disesuaikan kembali, seperti itu. Dan selanjutnya, hal yang penting juga yaitu di mana kondisi kesadaran kita penuh dalam kegiatan ini, menyadari bahwa kita sedang melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Dan selanjutnya juga, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan, yaitu di antaranya kita perlu terus berlatih dan juga mencari referensi terkait dengan, kegiatan coaching ini untuk bisa melatih dan mengasah lagi kemampuan yang kita miliki. Sekian Pak Ruben dari saya tentang, refleksi kita hari ini, baik refleksi diri saya sebagai coach dan juga umpan balik dari coach yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Ruben. Ya, terima kasih Bu Gung, kira-kira demikian ya Bu Gung ya. Jadi gimana nih, kita mulai kah? Ya, siap. Oke, saya catat dulu waktunya, kita kira-kira akan mulai di jam 4 lebih 6 menit. Ya. Oke. Dengan skenario awal seperti itu, saya di ruangan, kemudian Bu Gung nanti menghampiri ya. Oke, kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat siang Pak Ruben. Halo selamat siang Bu Gung. Silakan Bu Gung, masuk dulu, duduk dulu. Oke, Ya gimana Pak kabarnya hari Ruben. ini Nah, Bu Gung? baik Pak Ruben, saya habis ngajar nih tadi Pak Ruben, jadi aduh lumayan nggak ngos-ngosan nih Pak Ruben. Aduh, kalau gitu nih Bu, nih ada Oke, minuman nih, silakan diminum dulu Bu, sebelum nanti kita bisa obrolin lebih lanjut. Monggo Bu, minum dulu Bu. terima kasih Pak Ah, Ruben. oke, gimana Oke. udah merasa lebih enakan ya setelah minum ya? Sudah Pak. Oke, Ah, Pak oke. Ruben. Nah, ya ya gimana nih Bu? Nih habis ngajar langsung nyari saya nih kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Bu? Ada apa Bu? Pak Ruben, bolehkah Mhm. saya minta waktunya sebentar nih Pak Ruben, mau ngobrol-ngobrol gitu sama Pak Ruben? Oh boleh sekali Bu, silakan Bu. Kira-kira apa nih tujuannya nih yang bisa kita jadikan topik pembahasan kali ini? Nah, jadi, tujuannya nih saya mau pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Ruben ini sedikit bercerita nih Pak Ruben, barusan saya habis ngajar nih, Mhm, jadi, ada beberapa anak-anak ya anggap ya persentasenya sekitar 30% lah Pak Ruben ya, itu apa namanya, nilainya masih di bawah standar itu Pak Ruben dan juga semangat belajar mereka tuh Pak Ruben, kurang antusias gitu. mhm, Jadi kayak, ya kayak, apa, anak mageran gitulah anak-anak jadi Pak Ruben. Itu yang membuat saya agak gelisah, sedih gitu jadinya Pak Ruben, nilai pembelajarannya turun, terus mereka kurang semangat, kurang antusias gitu, dalam proses mmm, pembelajaran nih Pak Ruben, gitu. Kurang oke. lebih kayak gitu Pak Ruben. Jadi apa yang saya harus lakukan ya untuk merubah anak-anak saya ya, Aha. sangat membuat gelisah ini Pak Ruben. Waduh, ya kegelisahan seorang guru ya ketika mendapati sebagian besar nih kalau nggak salah saya tangkap tadi 30% ya dari hasil nilai anak-anak masih masuk kategori rendah ya, Bu, ya. Kemudian semangat belajar anak-anak juga masih tergolong rendah ya, Bu. Wah ini, problem klasik seorang pengajar sih, Bu. Bahkan kita kayaknya juga mengalami hal-hal yang sama juga ya. Ini sebuah masalah yang kayaknya nggak tidak berkesudahan ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, Bu, saya mau nanya nih, kira-kira menurut Ibu, gambaran ideal keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran itu seperti apa, Bu? Kayak guru tuh bakal berhasil mengelola pembelajaran tuh apabila muncul indikator semacam apa, Bu? Apa ya? Menurut saya jadinya menurut saya, Pak, ya, idealnya keberhasilan seorang guru itu yang pertama tercapainya tujuan pembelajaran, Pak, secara kognitif, Mhm, afektif, dan juga psikomotor.
Lalu juga suasana belajar yang kondusif, Pak. Dengan adanya interaksi multi arah dari guru ke siswa, siswa ke siswa gitu. Jadi guru ke siswa dan siswa ke siswanya, ke teman-temannya juga. Dan juga Mhm. tentunya menurut saya ketika suasana selain kondusif tadi yang adanya interaksi multi arah juga kelas yang menyenangkan gitu, Pak, menurut saya. Jadi itu idealnya keberhasilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, gitu, Pak. Oke. Dari tadi saya tangkap ada 3 poin utama ya, sebuah kelas itu bisa kondusif dan menyenangkan apabila tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian gambaran idealnya juga apabila kondisinya kondusif supaya tercipta pembelajaran yang ideal. Dan yang ketiga, sebisa mungkin kelasnya juga menyenangkan ya, karena dengan antusiasme yang baik, dengan iklim menyenangkan yang baik, nanti tujuan-tujuan lainnya akan tercapai. Wah, ini bagus sih, Bu. Jadi sebuah gambaran yang ideal terhadap gambaran sebuah kelas atau pembelajaran di kelas. Nah, Ibu sendiri berharap murid Ibu nih nanti, seperti apa nih harusnya seorang murid nih dalam pembelajaran seorang guru? Keterlibatan mereka tuh seperti apa sehingga pembelajaran jadi baik dan juga sukses? Gambaran ideal murid yang saya harapkan itu adalah mau ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, kayak ada pertanyaan gitu, ketika saya memberikan umpan balik ke mereka atau pertanyaan pemantik seperti itu mereka menjawabnya dengan baik dan juga ketika saya mungkin menjelaskan atau memberikan, materi, mereka sudah menyiapkan pertanyaan nih, "Bu, saya, maksudnya seperti apa nih ya, Bu, ya? Kok kok kayak gitu, Bu, ya?" Jadi ada muncul pertanyaan dari mereka setelah mendengarkan, materi yang saya sajikan dan juga, mereka menjadi antusias ketika diberikan, LKPD di akhir sebagai bahan evaluasi atau juga ke tugas-tugas lainnya, seperti itu sih, Pak, menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Bu ya, saya cerna beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan gambaran proses pembelajaran dan juga partisipasi aktif yang ideal dari para murid. Nah, kalau kita merefleksikan nih Bu, terkait dengan kelas Ibu, terutama yang barusan tadi diajar nih. Kalau kita gunakan skala 0 sampai dengan 10, kira-kira saat ini kondisi pembelajaran yang dikelola dan juga partisipasi aktif murid itu ada di angka berapa, Bu? Dan nanti Ibu berharap setelah kita ngobrol ini dengan beberapa hal yang akan Ibu lakukan, akan menuju ke angka berapa? Saat ini menurut saya, ada di posisi kalau 1 sampai 10, 5 ke 6 dah, Pak, 5 dan 6. Jadi yang saya harapkan ketika nantinya yang saya harapkan ya, saya berada di posisi, eee, ya 7, 8 lah, Pak, 7, 8 saya harapkan posisinya. Berarti saat ini ada di posisi 5 atau 6 dan harapannya setelah ini bisa meningkat menjadi 7 dan 8. Wow. Ini sebuah lonjakan yang bagus, sebuah antusiasme yang bagus juga dari Bu Gung. Saya yakin Ibu Gung bisa nih. Nah, kira-kira nih Bu, untuk mencapai target ini, apa hal-hal yang kekuatan atau modal yang Ibu punya untuk bisa mewujudkan itu? Kayak saya punya modal apa nih untuk bisa mewujudkan target tadi? Oke, kalau saya adalah yang pertama, yang modal yang saya punya adalah kemauan belajar saya, Pak. Jadi tentunya sebagai seorang guru kan kita nggak boleh yang namanya berhenti belajar ya kan, Pak, ya. Jadi harus tetap meng-upgrade ilmu karena ya tentunya pengetahuan itu akan terus berkembang. Jadi saya punya kekuatan semangat belajar yang besar, Pak, untuk bisa membuat proses pembelajaran saya, lebih baik lagi di anak-anak, seperti itu. Dan juga tentunya, kekuatan yang saya punya adalah selain saya mau belajar adalah, saya bisa mengaplikasikan atau menggunakan, IT, Pak, kayak LCD, habis itu juga mungkin menggunakan, permainan-permainan yang bersifat kayak game seperti Quizizz yang habis itu Word Wall dan lainnya. Itu saya mesti bisa menggunakannya gitu, kekuatan yang saya punya, Pak. Ini luar biasa nih. Bu Gung nih
kesannya adalah seorang guru yang modern ya, guru yang selalu belajar, motivasinya tinggi untuk bisa terus bertumbuh. Ini sangat relate dengan sebuah quote yang katanya seperti itu, "If we stop teaching today, or if we stop teaching tomorrow, we stop teaching, if we stop learning today, we stop teaching tomorrow." Jadi kalau guru nggak belajar, ya sebaiknya berhenti untuk mengajar. Tapi ternyata Bu Bumi punya semangat yang luar biasa ya. Kemudian bisa juga mengaplikasikan IT dengan baik dalam pembelajaran. Saya pikir ini jadi modal yang sangat baik, Bu. Nah, kira-kira Bu, dalam proses nanti menerapkan Bu, dengan berbagai kekuatan positif yang Bu punya, ada nggak kira-kira hambatan atau tantangan yang bakal muncul dalam proses untuk menuju atau mencapai tujuan tadi, Bu? Oke, hambatan dan tantangan pasti ada Pak, di setiap kita melakukan sesuatu atau berproses sesuatu pasti ada tantangannya. Nah, kalau menurut saya tantangan yang cukup, terbesar menurut saya adalah yang pertama, adalah karakter dari siswa. Jadi karena karakter anak-anak kita tuh beragam Pak, jadi itu tantangan yang pertama. Jadi, bagaimana, membuat proses pembelajaran ini menurut saya ya yang sesuai dengan karakter-karakter yang ada di kelas. Dan juga tentunya, apa namanya, sarana dan prasarana juga, Pak. Jadi, memang di sekolah kita sudah ada IT namun, maaf, Mhm. di sekolah kita ada proyek LCD namun belum banyaklah Pak jadinya Pak. Ya itulah kendala, ketantangan hambatan untuk saya Pak, tentunya. Oke, jadi 2 hambatan klasik ya, keberagaman murid yang setiap dari murid punya karakteristik yang berbeda-beda ya, dan guru harus bisa menyelami itu, mengakomodasi itu, dan adanya juga keterbatasan sarana prasarana, khususnya keterbatasan jumlah, LCD proyektor LCD. ya. Apalagi Ibu kan ingin menerapkan IT dalam pembelajaran, ini penting banget nih, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, tadi udah membahas tentang, gambaran yang Ibu punya saat ini, kekuatan yang Ibu punya, bahkan kemungkinan munculnya tantangan. Lalu kira-kira, apa nih solusi yang dan juga rencana ke depan yang Ibu Gung bisa lakukan untuk bisa menjawab berbagai tantangan dan juga kondisi yang ada saat ini, Bu? Kayak, setelah ini nih, Ibu bakal buat apa nih untuk bisa menemukan solusi-solusi dan menjabarkan rencana-rencana untuk bisa mencapai apa yang Ibu harapkan, Bu? Mmm, jadi solusinya kalau saya sendiri sempat terpikirkan itu yang pertama adalah membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, kondusif dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga persiapan yang matang dari, saya sebagai seorang gurunya. Terus juga menggunakan berbagai, metode belajar. Nah, tentunya kita tidak kalau saya pikirkan kita tidak bisa berpaku dengan, LCD yang ada di sekolah saja bagaimana ketika itu tidak ada tapi pembelajaran tetap harus menyenangkan dan kondusif gitu misalnya. Jadi bisa kita menggunakan beberapa metode yang memang tidak menggunakan, teknologi seperti misalnya, permainan spidol bernyanyi atau juga model pembelajaran scramble, acak kata, mengajak anak-anak untuk bermain dengan acak kata itu sih yang Pak, yang terbesit di pikiran saya. Wah, saya malah tertarik nih dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Walaupun sebenarnya tujuannya tadi ingin, lebih banyak untuk mengaplikasikan IT dalam pembelajaran, tetapi ketika dihadapkan pada situasi di mana LCD proyektornya terbatas, ini Bu Gung malah sudah menemukan banyak variasi alternatif lain yang walaupun tanpa IT ini bisa nih pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan ini bisa tetap dilakukan. Dan persiapan yang baik dari seorang guru itu menjadi poin penting ya, bagaimana nanti bisa mengelola pembelajaran. Wah, ini luar biasa, Bu. Saya senang sekali dengar, hal-hal yang barusan Ibu sampaikan, bahkan bisa menjadi referensi juga nih buat saya nih. Nah, kira-kira nih, Bu, nanti, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan, kapan segera Ibu akan melakukan perbaikan nih? Kan baru tadi nih nemu kelas yang membuat Ibu kemudian agak agak ya kepikiran lah, kira-kira setelah nemuin solusi-solusi ini nih, kapan nih paling cepat Ibu mau nerapinnya di dalam kelas? Mungkin setelah, selesai
penilaian tengah sumatif ini, Pak. Jadi kan minggu Hmm. depan kita ada penilaian tengah sumatif ini. Nah, setelah itulah mungkin saya akan mulai, mempraktekkan apa yang tadi hasil perbincangan kita, Pak, gitu. Wah, lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya. Nah, Ibu kira-kira butuh dukungan dalam bentuk apa aja nih? Siapa yang mau Ibu libatin, kemudian dukungan dalam bentuk apa nih supaya bisa berhasil nih? Barangkali kita bisa jadikan sebagai evaluasi bersama, Bu. Tentunya dukungan dukungan ya, dukungan semangatlah dari pimpinan, Bapak juga Mhm, sebagai, selaku ketua komunitas belajar juga, dan tentunya pimpinan dan rekan-rekan teman sejawat juga. Jadi, ketika mereka mungkin, teman-teman yang rekan sejawat ada ide yang lebih baik, jadi saya bisa kayak belajar, "Oh ini, siapa tahu ini bisa diterapkan di kelas saya." mhm, Jadi seperti kayak oke. saling berbagi berbagi praktek baik. Dan juga tentunya dukungan dari anak-anak saya juga. Jadi, tidak mungkin kan gurunya saja yang antusias tapi anak-anaknya tidak. Jadi saya butuh dukungan dari anak-anak saya juga, Bapak, gitu. Oke. Kalau dari kita sih bakal bantu, Bu. Pertama dari komunitas belajar bakal bantu, kemudian saya yakin juga rekan-rekan sekalian juga pasti akan bantu, yang penting komunikasinya berjalan dengan baik, dan saya nggak sabar juga nih mau menantikan, bagaimana hasil dari aplikasi rencana yang Bu Gung lakukan, sehingga nanti kita bisa lihat nih seberapa jauh, progres yang udah bisa terjadi dari hasil yang kita bahas hari ini. Nah, berbicara tentang, progres nanti, kira-kira Bu, untuk bisa mencapai tujuan itu, seberapa nih komitmen Ibu nih, untuk bisa mewujud nyatakannya, bahkan mungkin melibatkan teman-teman rekan-rekan guru yang lain dalam upaya kolaboratif, Bu? Oke. Jadi komitmen saya yang pertama adalah saya akan yang komitmen saya akan belajar mencari beberapa referensi terkait dengan, apa ya, kendala yang saya hadapi di kelas dan juga Mhm, tentunya dengan rekan-rekan teman sejawat saya akan mengadakan, apa, istilahnya kayak sharing seperti saya saat ini saya lakukan dengan Bapak gitu misalnya kayak tukar-tukar ide, pikiran di jam istirahat gitu misalnya, seperti itu, Pak. Jadi komitmen saya, tentunya saya harus punya semangat yang luar biasa untuk bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Tapi tentunya ketika ini berhasil kan akan membuat anak-anak kita menjadi senang dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, Pak. oke. Luar biasa sekali, Bu Gung, saya senang dengarnya karena ada semangat yang, apa, yang segar dari Ibu untuk bisa mewujudkan rencana-rencana perbaikan ini. Mmm Jadi saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya menantikan hasil dari penerapan ini, kemudian nanti barangkali setelah nanti sudah diterapkan, kita bisa ketemu kembali untuk membahas bagaimana progresnya. Sekalian juga saya ingin belajar dan ketika nanti, kita pikir hasilnya sesuai dengan harapan, saya juga berharap nih, apa yang Ibu terapkan bisa dibagi. Kebetulan kan Kombel kita juga akan mengadakan sesi berbagi praktik baik. Barangkali nanti Bu Gung bisa menjadi nih salah satu pembicaranya dan bisa berbagi pada rekan-rekan guru yang lain. Siap nggak nih, Bu? Siap, Pak, yang penting tetap mohon dukungannya, Pak. Pasti, Bu, ya. Pasti kita akan fasilitasi dan kita sangat, tunggu progres positif dari Bu Gung. Nah, kira-kira gitu ya, Bu? Gimana, Bu, perasaannya sekarang setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menitan nih, Bu? Udah lebih baik, Bu? Sudah lebih baik, yang tadi yang saya lemes setelah selesai mengajar kayak yang, "Ya kok gitu sih hasilnya?" Seperti itu, kayak yang merasa sedih dan setelah tadi ya ternyata ada Pak Ruben di ruang guru, jadi saya, kayaknya perlu ngobrol nih sama Pak Ruben dan setelah berbincang-bincang sama Pak Ruben, saya lebih merasa sedikit, bukan sedikit Pak ya, jadi lebih lega. Jadi yang awalnya tadi bingung mau ngapain, ada ide tapi masih, berantakan, jadi setelah ngobrol sama Pak Ruben, "Oh iya ya kayak gini aja harusnya," gitu, jadi lebih tertata Mhm. gitu, Pak. Terima kasih Pak Iya. Ruben. Sama-sama juga, Bu. Terima kasih kembali karena sudah datang, menyempatkan untuk kita berbicara, dan ternyata dari hasil pembicaraan ini Bu Gung bisa menghasilkan ide-ide positif, rencana-rencana aksi yang, wow, luar biasa bagi saya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, nggak sabar saya untuk menunggu aplikasinya dan bagaimana progresnya. Dan ketika nanti terjadi, saya ingin sekali mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Gung dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih ya Bu Gung ya, untuk kepercayaannya hadir dan berbincang-bincang dengan saya. Sekali lagi semoga hasilnya bermanfaat dan semangat untuk melakukan aksi nyata di kelas. Ya, terima kasih Bu Gung. Terima kasih Pak Ruben. Saya permisi dulu Pak ya.
mau Iya, ngajar lagi nih, Pak. Bu. Jangan lupa minumnya, Bu, udah kurang tuh nanti Iya habisin iya, dulu. iya. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, Bu Gung. Nggih. Wow, kira-kira seperti itu ya, Bu Stuti, Bu Gung Kartika, dan juga Pak Wawan dan Bu Gung Ayu. Kita lebih 1 menit nih, ternyata 16 menit. Kita mulai di 4.06, tadi berakhir di 4.22, jadi ada offset 1 menit. Dengan pembahasan seperti itu. Mohon izin Ibu, Ibu Stuti dan Bu Gung Ayu, kemudian Pak Wawan, kita lanjut ke sesi refleksi singkat ya Bu Gung ya. Nah, sekarang giliran nih, Bu Gung dulu yang memberikan umpan balik terkait dengan proses tadi. Heeh. Oke. Jadi, dari proses praktek coaching kita hari ini, yaitu sudah berjalan dengan baik. Jadi dari, apa namanya, Bapak Ruben sebagai coach juga, luar biasa di mana dalam artian, membuat coaching-nya menjadi merasa tenang, jadi merasa lebih rileks dan ketika merasa lebih rileks bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya atau kendalanya yang sedang dihadapi dan tentunya Pak Ruben tidak langsung, memberikan solusi namun menggali, pemikiran dari coaching-nya atau dari coaching-nya sendiri. Jadi digali pemikirannya ternyata bisa, menemukan ide yang memang berasal dari coaching-nya sendiri, yang Pak Ruben arahkan dengan baik dan sesuai juga dengan alur cerita yang kita gunakan gitu Pak Ruben dan merasa lebih nyaman jadinya ketika di-coach oleh Pak Ruben secara langsung gitu Pak Ruben. Terima kasih.